Baik, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh ada sama-sama di tempat ini. Sama-sama mau tinggikan Tuhan, amin. Ada penyertaan Tuhan sepanjang hidup kita, saya percaya. Yang mengalami penyertaan Tuhan boleh lambaikan tangan. Boleh saya dengar lu tepuk tangan buat Tuhan yang sungguh baik. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita mau siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang mengikuti ibadah di rumah, shalom. Mari kita mau berikan hati yang terbaik. Kita mau sembah dan tinggikan Tuhan dan menerima sesuatu yang baru dari Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk semua kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami ada hanya untuk menyembah-Mu. Segala syukur kami kepadamu. Datang Tuhan dengan ucapan syukur kami. Kami hanya mau meninggikan dan memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus. Ingin ku karya-Mu indah dalam hidup kami. Karya-Mu indah bagiku, kasih-Nya menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku. Bapak Ibu kembali naikkan pujian ini. Katakan Tuhan, kami datang dengan ucapan syukur kami. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus. Ingin ku karya-Mu indah dalam hidup kami Tuhan. Karya-Mu indah bagiku, kasih-Nya menyelamatkanku Yesus. Inilah membawa hati
Yesusku, Kau terindah selamanya. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan-Mu Tuhan. Ku membawa hidup kami hanya untuk Engkau Tuhan. Hidup kami hanya untuk menyenangkan-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Oh ya, Tuhan, Tuhan. Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah. Ku membawa hatiku, oh yes Tuhan. Dengan tangan terangkat kami nyatakan syukur kami hanya kepadamu Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya dalam hidup kami. Yesusku, Kau terima kasih untuk kehadiran-Mu, terima kasih Tuhan. Ku membawa hidupku, membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, haleluya, mari sembah, mari angkat pujian, mari tinggikan Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat suara-Mu, angkat hatimu, sembah, bersyukur untuk semua yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita. Bersyukur untuk semua kemurahan, kebaikan, kesetiaan Tuhan. Tidak pernah habis Tuhan kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Bapak Ibu saya undang kita boleh bangkit berdiri saat ini. Boleh kita angkat tangan kita di atas kepala. Dua-dua kalau boleh. Satu kerinduan kita adalah kita boleh hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah kita bawa hidup kita hanya kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami, pakai kami untuk hidup kami boleh menyenangkan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mari katakan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu Tuhan, senangkan hatimu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan, menyenangkan-Mu. Tuhan, ini kerinduan kami, kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Kami angkat tangan kami rindu hidup kami boleh berkenan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Yes, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerindu. Sekali lagi nyatakan menyenangkan-Mu. Oh benar Tuhan, menyenangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Haleluya, haleluya. Biarlah Tuhan hidup kami boleh berkenan kepadamu Tuhan. Dalam perjuangan hari demi hari kami Tuhan, ajar kami, tuntun kami untuk terus berjalan dalam jalannya Tuhan.
Saat ini kami ada dalam hadirat-Mu, dalam rumah-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji dan meninggikan Tuhan dan diperkuat dengan firman Tuhan yang akan membawa kami Tuhan lebih dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur dan siap masuk lebih dalam hadirat-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin, amin, shalom. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan, boleh beri tos dulu kiri kanan sesama yang diberkati Tuhan. Yes, karena Tuhan juga gunung batu kita, amin. Dia sumber kekuatan kita dan kita mau bersorak bagi Tuhan, amin. Yang siap memuji Tuhan katakan haleluya. Kurang kompak, 1, 2, 3, haleluya. Haleluya, boleh tepuk tangan yuk. Kami percaya Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau gunung batu kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batu. Kembali katakan bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga. Siapa dia? Gunung batu. Amin. Bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga satu-satunya penolong kami Tuhan. Yaitu Allahku dan gunung batu. Katakan aku percaya akan Engkau Tuhan. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tandu selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Dari awal kita naikkan pujian ini lagi ya Bapak Ibu ya. Sama-sama bilang yo, bahwa Tuhan juga gunung batuku, Engkau kota benteng kami Tuhan. Tuhan juga kota bentengku, Bahwa Tuhan juga penolong kami, penolongku amin. Yaitu Allahku dan gunung batu. Mari katakan aku percaya. Aku percaya akan Dia Aku percaya akan Engkau Tuhan. Amin. Tanduk selamatku. Aku percaya Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi, tempat berlindung kami, tempat perlindungan yang tinggi. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang tidak pernah gagal, yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari terus naikkan pujian hanya bagi Tuhan. Katakan yuk. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batu. Bersoraklah, kami puji Engkau, disembah Dia. Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Katakan Yesus Raja, Yesus Raja. Yesus Raja, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Tiba waktunya kita akan berikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sebelum memberikan persembahan, Bapak Ibu menerima amplop Natal. Bapak Ibu yang memberkati Natal kita dapat masukkan dalam amplop yang disediakan.
Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk persembahan kita. Kami bersyukur untuk semua kemurahan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami akan memberi dari apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Sucikan, kuduskan persembahan ini Tuhan, agar berguna untuk pekerjaan-Mu, khususnya di gereja-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Seperti air yang menyirami tanah gersang, demikianlah kami Tuhan. Karena kemurahan kebaikan Tuhan selamanya sampai selama-lamanya. Janji-Mu kami pegang dalam hidup kami. Bagaikan air sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan. Bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, langit jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janji-Mu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Puji nama Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita Bapak Ibu masuk dalam firman Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau satu-satunya yang kami andalkan dalam menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami mau katakan kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Tuhan Yesus. Ku perlu Engkau Yesus. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Yes, menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Mari katakan Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain. Mari kembali katakan Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga Tuhan. Yes. Siapapun Hanya Kau Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. tiada lain yang ku. Mari Bapak Ibu saya undang kita bangkit berdiri. Angkat tanganmu kembali, katakan Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan.
percaya Amin, amin. di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya. Yesus. Kami sangat membutuhkan Engkau, Yesus. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau hadir di tengah ibadah kami pagi ini. Firman-Mu mengatakan 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir. Saat ini kami percaya Engkau hadir di sini. Berfirman, pakai hamba-Mu Tuhan, urapi dan kuduskan dengan darah Yesus. Kami semua siap diberkati oleh firman-Mu, Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tema firman Tuhan kita pagi ini, hanya Tuhan yang kuingini. Bapak Ibu, kita bisa baca nas Alkitabnya dalam Mazmur 73 ayat 21 sampai 28. Mazmur ditulis oleh seorang bernama Asaf, ya, seorang tim yang dipilih oleh Raja Daud untuk melayani di ibadah di Bait Allah. Kita melihat ciri orang yang hanya mengingini Tuhan. Apa ciri-ciri orang yang hanya mengingini Tuhan, Bapak Ibu? Yang pertama, menjadikan Tuhan sebagai suatu kesukaan. Menjadikan Tuhan sebagai suatu kesukaan. Mazmur 73 ayat 23 berkata, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Kemudian Mazmur 73 ayat 28a, tetapi aku suka dekat pada Allah. Ada satu pengakuan yang keluar dari seorang pemazmur. Dia berkata, tetapi aku suka dekat pada Allah. Ciri yang pertama orang yang hanya menginginkan Tuhan, yaitu menjadikan Tuhan sebagai suatu kesukaan. Bapak Ibu, saya percaya kita ini dalam menjalani kehidupan ini ada sesuatu yang kita suka dalam hidup kita. Ya, misalkan ada orang yang suka pergi ke tempat A. Ada orang yang suka makan makanan A, gitu ya. Ada orang memiliki kesukaan tersendiri di dalam hidupnya. Tapi hari ini kita diingatkan, kalau kita hanya menginginkan Tuhan atau hanya Tuhan yang kita ingini, maka mau tidak mau, yang pertama kita harus menjadikan Tuhan sebagai suatu kesukaan. Bapak Ibu, ada kesukaan tersendiri kalau kita datang mencari Tuhan. Kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita datang berdoa kepada Tuhan. Kita datang menyembah kepada Tuhan. Ada satu kesukaan. Bapak Ibu, kalau orang punya kesukaan Bapak Ibu, pasti ada sesuatu yang dia lakukan dalam hidupnya. Untuk apa? Untuk mendapatkan kesukaan yang dia ingini di dalam hidupnya. Saya percaya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memiliki kesukaan kepada Tuhan, maka ada sesuatu yang mendorong kita untuk kita mau datang mendekat kepada Tuhan. Untuk menjadikan Tuhan sebagai suatu kesukaan, maka yang pertama dibutuhkan kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu, ada kerinduan
untuk selalu dekat dengan Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu, ini jadi doa kita. Doa kita di mana jemaat GBI Ruko Grahaniaga memiliki kerinduan untuk selalu hidup dekat dengan Tuhan. Ada kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Kalau kita punya kerinduan Bapak Ibu, pasti kita punya gairah. Gairah untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Gairah untuk datang kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mohon maaf nih ya, saya ngomong, Bapak Ibu jangan marah, jangan tersinggung. Bapak Ibu, ibadah di tempat kita ini Bapak Ibu, grafiknya memang turun naik. Kehadiran jemaat setiap minggu itu turun naik. Ya. Cuman kadang-kala yang menjadi perhatian saya adalah begini Bapak Ibu. Kenapa setiap minggu pertama yang datang selalu lebih banyak dari semua minggu? Ini jadi bahan pemikiran saya Bapak Ibu. Kenapa kalau ibadah minggu pertama yang datang pasti lebih banyak? Apa karena ada perjamuan kudus? Saya nggak tahu. Kalau gitu kita bikin ibadah setiap minggu perjamuan kudus saya dah kalau gitu. Bapak Ibu, ini jadi satu pemikiran saya. Ada apa gitu. Ini sekarang minggu kedua nih. Ntar kita akan lihat siang ceker dari jemaat yang hadir. Ya, apakah jumlahnya sama dengan ibadah minggu pertama atau berkurang? Lalu timbul pemikiran saya begini. Saya khawatir. Maaf ya Bapak Ibu. Ada khawatir di hati saya apa? Jangan-jangan jemaat kurang memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan. Untuk dekat dengan Tuhan. Padahal Bapak Tuhan, Tuhan rindu umatnya itu datang, beribadah, memuji, menyembah, dan memuliakan Dia. Itu kerinduan hati Tuhan Bapak Ibu. Biarlah hari ini kita diingatkan agar kita mau terus memiliki kerinduan yang kuat untuk dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu, orang tuh kalau lagi rindu Bapak Ibu, apapun pasti dia akan lakukan. Aduh, orang kalau lagi rindu, nunggu hari Minggu tuh rasanya lama seminggu. Meskipun kadang-kadang cepet. Orang kalau sibuk Bapak Ibu, Senin, Selasa, Rebo, kita lewati. Tahu bilang, waduh besok udah Minggu lagi ya. Rasanya cepet berlalu. Apalagi orang kalau lagi rindu. Orang kalau lagi rindu Bapak Ibu. Jangankan nunggu seminggu, nunggu sehari aja rasanya aduh, pengen cepet-cepet. Memang inilah yang seringkali dialami oleh umat Tuhan. Bahwa kadangkala kerinduan kita akan Tuhan itu bisa pasang surut. Tapi hari ini kita diingatkan. Kalau kita ingin menjadikan Tuhan yang kita ingini dalam hidup kita, dibutuhkan kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Yang kedua, dibutuhkan kepercayaan yang kuat akan Tuhan. Meskipun kan hati kita ini merasa pahit. Dalam Mazmur 73 ayat 21 dikatakan bahwa pemazmur itu kadang berkata bahwa meskipun hatiku terasa pahit, tapi dia tetap memiliki kepercayaan yang kuat akan Tuhan. Bapak Ibu, kadang-kadang dalam hidup ini kita menjadi ada hal-hal yang pahit yang kita bisa alami dalam hidup ini. Bapak Ibu, banyak hal yang kadang-kadang membuat hati kita tuh jadi kecewa, jadi pahit.
Tapi hari ini diingatkan. Meskipun mungkin karena kita ini merasa pahit, merasa kecewa, tetapi hari ini kita diingatkan untuk belajar memiliki kepercayaan yang kuat akan Tuhan. Tetap memiliki kepercayaan yang kuat akan Tuhan. Dalam arti Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak pernah membiarkan hidup kita sehingga kita mengalami kekecewaan. Tuhan tidak akan membiarkan kita di tengah-tengah kepahitan yang kita alami. Kita harus tanamkan memiliki kepercayaan yang kuat akan Tuhan. Trust. Meskipun kadang-kala dikatakan dalam Mazmur 73:22, kita ini dungu dan tidak mengerti seperti hewan. Kadang-kadang kita ini merasa, aduh kok hidup kita ini begitu bodoh. Bahasanya lebih kasar nih, dungu Bapak Ibu. Dungu dan tidak mengerti. Ini bahasa yang ditulis dalam Alkitab Bapak Ibu. Seperti hewan, seperti binatang. Tapi meskipun kita dianggap dungu, dianggap bodoh, dianggap tidak mengerti seperti binatang, tapi kita tetap memiliki kepercayaan yang kuat akan Tuhan. Ini mesti kita tanamkan dalam hati kita. Sekali lagi Bapak Ibu, kita akan melihat apa perbedaan antara belief dengan trust. Belief berarti percaya, tapi percaya yang dimaksud di sini adalah percaya yang sekedar percaya. Percaya sebatas pikiran dan nalar. Berapa banyak orang Kristen yang memiliki kepercayaannya sampai di sini? Hanya percaya sebatas melalui nalar pikiran kita. Kita percaya, bilang percaya, tapi percayanya hanya sebatas pikiran. Percaya, percaya, tapi hanya sebatas pikiran. Tapi beda dengan trust. Trust adalah percaya tapi memiliki dimensi yang lebih dalam dari sekedar percaya oleh nalar. Trust timbul akibat pengenalan akan Tuhan dan kedekatan hubungan serta ketergantungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Kata percaya, trust di sini berasal dari bahasa aslinya, artinya percaya disertai kesediaan kita untuk mempercayakan dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya 100% kepada Tuhan. Menyerahkan hidup kita 100% kepada Tuhan. Meskipun keadaan lagi pahit, meskipun keadaan kita dianggap dungu, dianggap bodoh, dianggap nggak mengerti, tapi kita percaya Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang mengerti, yang tahu akan hidup saya. Makanya kita serahkan sepenuhnya 100% kepada Tuhan. Bapak Ibu, dibutuhkan kepercayaan yang kuat akan Tuhan. Kalau kita memiliki kepercayaan kuat akan Tuhan Bapak Ibu, apapun kondisi yang kita alami, kita tetap percaya Tuhan adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah berbuat salah di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Yang kedua, menjadikan Tuhan sebagai harta kita yang utama. Ciri orang yang hanya menginginkan Tuhan, Bapak Ibu, menjadikan Tuhan sebagai harta kita yang utama. Mazmur 73, 25, 26. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu, dua ayat ini ya. Kita keluarkan suara kita, 2, 3. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap,
gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Asaf, pemazmur yang menulis mazmur ini, dia berkata, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau. Bapak Ibu, ini kata yang menarik adalah begini. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ini perkataan yang luar biasa. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi, Bapak Ibu. Berarti apa? Dia benar-benar menjadikan Tuhan sebagai harta yang utama dari hidupnya. Banyak hal yang kita ingin dalam hidup ini, Bapak Ibu. Tapi dia berkata, hanya Tuhan yang kuingini. Meskipun dia katakan, dagingku dan hatiku habis lenyap. Mungkin keadaan kondisi tubuh kita sakit, lemah, hati kita gundah gulana, hati kita hancur. Tapi dia tetap berkata, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Kenapa? Karena dia tahu hanya Tuhan yang menjadi harta yang utama di dalam hidupnya. Bapak Ibu, coba kita perbandingkan dengan perjanjian baru. Ada seorang bernama Paulus yang menulis surat kepada jemaat di Filipi. Filipi 3:7-8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bapak Ibu, ada satu pengakuan yang luar biasa dari kehidupan seorang yang bernama Paulus. Dulu dia seorang penganiaya jemaat namanya Saulus. Dia memiliki jabatan yang tinggi. Dia orang pinter, Bapak Ibu. Dia bukan orang bodoh, dia orang pinter. Dia memiliki jabatan yang tinggi. Dan dia banyak melakukan penganiayaan kepada jemaat-jemaat Tuhan waktu itu. Karena dia tidak suka melihat kehidupan orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus Kristus pada waktu itu. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus di gerbang pintu Damsyik, hidupnya berubah. Lalu dia berkata begini, Bapak Ibu. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Dulu dia banyak mengalami keuntungan. Dia punya jabatan, dia punya fasilitas yang lebih. Dia dihormati. Sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Bayangin Bapak Ibu. Dulu yang jadi keuntungan menurut dunia, sekarang dianggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya apa? Sampah. Paulus bilang, ketenaran dia, kehebatan dia, kepintaran dia, keuntungan hidup dia, dia anggap sampah semuanya. Kenapa? Karena setelah dia mengenal Yesus, Yesus melebihi segala-galanya. Itulah yang dia miliki sebagai yang utama dari kehidupannya. Bapak Ibu, sampah. Kalau bahasa lebih ekstrimnya Bapak Ibu, itu bukan sampah. Orang mengatakan itu kotoran manusia. Dianggap seperti kotoran manusia. Kalau kotoran manusia berarti apa? Udah gak ada harganya Bapak Ibu. Tetapi setelah dia mengenal Kristus, itu jadi keuntungan bagi hidupnya. Kenapa? Karena dia menjadikan Kristus sebagai harta yang utama di dalam kehidupan Rasul Paulus. Orang fasik menjadikan harta dan kedudukan yang terpenting.
Orang fasik itu siapa? Orang yang tidak takut akan Tuhan. Menjadikan harta dan kedudukan yang terpenting. Tapi orang beriman menjadikan Tuhan sebagai hartanya yang terpenting. Meskipun semuanya habis dari hidup kita. Kekayaan, kedudukan maupun kesehatan. Menjadikan Tuhan harta kita yang utama. Yang ketiga, yang terakhir, menjadikan Tuhan sebagai penuntun hidup. 1 Raja-Raja 22 ayat 5 berkata, tapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah, tanyakan dulu firman Tuhan. Bapak Ibu, waktu Yosafat, Raja Yehuda, ketemu dengan Raja Israel, ingin berperang. Lalu kata Raja Israel, udah kita perang aja. Tapi Yosafat bilang jangan. Kita tanya dulu sama Tuhan. Kenapa? Karena Yosafat menjadikan Tuhan sebagai penuntun selalu hidupnya. Mazmur 73:2 berkata, dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Bapak Ibu Tuhan, memohon tuntunan Tuhan atas hidup kita setiap hari. Bapak Ibu, kita ini sangat membutuhkan Tuhan. Makanya setiap hari kita harus mohon tuntunan Tuhan atas hidup kita. Baik di dalam pekerjaan kita, dalam dagangan kita, usaha kita, apapun yang kita kerjakan, kita selalu mohon tuntunan Tuhan atas hidup kita setiap hari. Kemudian kita mohon nasihat Tuhan, petunjuk Tuhan dalam segala perencanaan. Makanya Bapak Ibu, jangan lupa melibatkan Tuhan dalam segala perencanaan hidup kita. Yakobus berkata, jangan lupakan Tuhan dalam perencanaan. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kita. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Minta nasihat Tuhan atas perencanaan kita. Minta nasihat Tuhan setiap hari ketika kita akan melewati hari-hari dalam hidup kita. Bapak Ibu, kita minta Tuhan sebagai penuntun hidup. Bapak Ibu, saya suka dapat kiriman video dari hamba-hamba Tuhan. Video itu berkata begini, dia bilang begini, kita tidak pernah apa yang tahu yang terjadi dengan hidup kita. Bahkan dikatakan begini, maut pun datang kita nggak pernah tahu. Bapak Ibu, satu kali dia kirim video, ada seorang dokter di rumah sakit dokter, dia lagi menuju ke tempat perawat lagi, kan perawat lagi jaga, dia lagi apa? Dia datang, kemudian dia mulai periksa, daftar nama pasien. Lagi periksa gini, tiba-tiba dia jatuh, klek, mati. Jatuh, mati. Kenapa Bapak Ibu? Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kita setiap hari. Kemudian video yang lain berkata begini, orang lagi naik, lagi jalan, enak-enak, tiba-tiba apa? Ketiban pohon, mati. Ada orang lagi jalan, tiba-tiba ketabrak, ada orang naik motor nyasar, nabrak dia, mati. Itu hidup penuh dengan misteri Bapak Ibu. Makanya kita harus menjadikan Tuhan sebagai penuntun hidup kita. Setiap hari mau tidak mau kita harus minta tuntunan Tuhan. Dan nasihat Tuhan dalam setiap perencanaan hidup kita. Biarlah Bapak Ibu hari ini kita diingatkan kembali. Biar kita mau menjadikan Tuhan. Atau biar kita mau Bapak Ibu Tuhan berkata hanya Tuhan yang kuingini. Hanya Tuhan yang kuingini dalam hidup ini. Biar ini jadi satu pengakuan hati kita
pengakuan mulut kita. Dan kita mau berkata, hanya Tuhan yang kuingini dalam hidup ini. Bapak Ibu, kalau kita punya Tuhan dalam hidup kita, berarti apa? Kita telah memiliki segala-galanya dalam hidup ini. Karena apa? Dialah segala-galanya dalam hidup kita. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin, amin. Mari kita berdiri. Mari Bapak Ibu. Kita nyanyikan lagu Ku perlu Kau Tuhan, Ku perlu Kau Tuhan. Bapak Ibu. Biarlah ini jadi pengakuan kita kembali. Ku perlu Kau Tuhan, ku perlu Kau Tuhan. Hanya Tuhan Hanya Kau yang ku yang perlu. ku perlu. Ku perlu Tuhan. Ku perlu Tuhan. Katakan sekali lagi. Ku perlu Kau Tuhan, ku perlu Kau Tuhan. Hanya Kau yang ku perlu. Hanya Kau yang ku perlu. Ku perlu Tuhan. Bapak Ibu, lagu ini kelihatannya sederhana. Hanya berkata, ku perlu Kau Tuhan, ku perlu Kau Tuhan. Tapi saya percaya ketika Bapak Ibu mengatakan kata-kata ini, artinya apa Bapak? Artinya kita betul-betul ingin belajar hidup mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita. Karena Dia yang sangat kita perlukan dalam hidup ini. Ku perlu Kau Tuhan, ku perlu Kau Tuhan. Hanya Kau yang Hanya Kau yang ku perlu. ku perlu Tuhan. Ku perlu Tuhan. Pegang tanganmu, Pegang tanganku, oh pegang tangan. pegang tanganku. Janganlah Tuhan lalui bila berkat-Mu. Bapak Ibu, hari ini mungkin Bapak Ibu datang, ada yang sedang menghadapi pergumulan yang berat dalam hidupmu. Ungkapkan isi hatimu kepada Tuhan. Dengan lagu ini berkata, kami memerlukan Engkau Tuhan. Ya Tuhan. Aku sangat membutuhkan Engkau Ya. Tuhan. Hanya Engkau yang bisa menolong Amin. hidupku. Hanya Engkau yang mengerti hidupku Ya. Tuhan. Hanya Engkau yang bisa memberikan jalan keluar untuk setiap masalah hidupku Tuhan. Ku Perlu Kau Tuhan, ku perlu Kau Tuhan. Hanya Kau yang ku perlu. Ku perlu
Tuhan yang kuingini dalam hidupku. Ampuni selama ini Tuhan, kami tidak menjadikan Tuhan sebagai suatu kesukaan. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami datang dengan tanpa kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Ampuni seringkali ketidakpercayaan kami. Ampuni kami Tuhan, tidak menjadikan Tuhan sebagai harta kami yang paling utama. Ampuni seringkali kami tidak mohon tuntunan-Mu dalam hidup kami. Ampuni kami. Saat ini kami datang Tuhan bersama dengan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Oh, kami datang mengangkat hati kami dan mengangkat tangan kami di hadapan. Kami sangat membutuhkan Tuhan, membutuhkan Tuhan dalam hidup kami. Kami butuh Engkau. Setiap masalah yang kami hadapi hari ini, kami percaya Engkaulah yang dapat kami percaya sepenuhnya dalam hidup kami. Biar Kau yang buka jalan buat masalah kami. Engkau beri kami kemenangan, jalan keluar. Kami menyerahkan jemaat ini ke dalam tangan-Mu. Mereka milik-Mu, kepunyaan. Biar kami menjadi jemaat yang hanya menginginkan Tuhan sebagai harta yang paling utama dalam hidup ini. Rindu selalu akan Tuhan. Bangkitkan di hati mereka Roh Kudus. Hamba berdoa buat jemaat yang sakit. Dalam nama Yesus, kuasa biru terus menyembuhkan Ibu Meling. Sembuhkan Ibu Meling yang sedang sakit Tuhan. Tuhan terus sembuhkan Pak Beben yang sedang menjalani kemoterapi. Dalam nama Yesus, kuasa biru menyembuhkan Pak Beben. Kuasa biru menyembuhkan adik Yosean. Kuasa biru-Mu menyembuhkan Tuhan Ibu Sumi. Kuasa biru menyembuhkan pasca operasi dari Ibu Budiman. Seluruh jemaat yang sakit Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan mereka. Makasih Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Jadikan kami jemaat yang terus mau mengasihi Tuhan, taat dan setia kepada Tuhan. Makasih Bapa. Mereka milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Berkati hidup seluruh jemaat-Mu Tuhan. Pekerjaan mereka, usaha mereka, rumah tangga mereka, anak-anak mereka, Tuhan berkati semua. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin, amin. Kita duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan kesaksian singkat dari Pak Budi. Silakan Pak Budi. Salam Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormatin dan juga saya hargain. Saya mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, di mana waktu anak saya pada tanggal 3 ya, dia itu masuk ke rumah sakit karena dia itu sakit ini kepalanya dia tuh. Dan pada waktu itu hari Minggu saya minta didoakan sama Bapak Pendeta Pak Kiki, ya kan ya. Nah, pada waktu itu juga ya perjamuan kudus itu saya kasihkan kepada anak saya yang sedang sakit, gitu kan. Biasanya kalau saya dapat ini perjamuan kudus, saya kasihin biarpun dia sehat maupun ya keadaan sehat ya kan. Anak saya itu nggak mau dia makan, dia geletakin aja, ya saya diemin aja. Saya nggak marah, saya nggak negor.
Nah pada waktu itu anak saya sakit itu saya udah bilang sama dia, ini saya minta diberkatin oleh Pak Kiki. Udah aja saya taruh gitu. Nah setelah itu dia mau ngambil makan tuh. Ya saya diamin aja, nggak negor, nggak apa-apa. Ya. Nah pada tanggal 9-nya dia itu baik. Ya tanggal 8 ya kan, tanggal 8 kelihatannya dia itu reaksinya sehat, kurang apa, saya tanyain gini ya udah kamu doa aja. Oh, paling penting karena papa udah ngasih ini sama kamu, itu mah terserah kamu. Semuanya itu adalah yang sakit kan kamu, bukan orang tua. Tadi kamu harus bisa menyadarin. Nah pada tanggal 9 dia itu dikatakan sama dokternya udah sembuh. Amin. Bapak, itu mujizat Tuhan masih ada. Asal kita percaya sama Tuhan Yesus Kristus dan juga kepada hambanya. Itu aja. Terima kasih sebelumnya. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih Bapak Budi untuk kesaksian yang diberikan. Kita terus percaya sama Tuhan, Tuhan Yesus sanggup melakukan apa yang tidak bisa kita pikirkan, amin. Mujizatnya tetap nyata sampai dengan saat ini. Bapak Ibu, kita akan berikan persembahan kita yang kedua. Sementara Bapak Ibu memberikan persembahan, kita akan menyaksikan warta. Saya persilakan media. Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat yang datang pada hari Minggu ini maupun yang menghadiri ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Jadwal ibadah sepekan. Ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 16 Oktober 2025 pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah doa pada hari Jumat 17 Oktober 2025 pukul 18.30 di Ruko Geraha Niaga. Ibadah Youth Path Walkers digabung dengan pemuritan pada hari Sabtu 18 Oktober 2025 pukul 3 sore. Kami mengundang kaum muda, hamba-hamba Tuhan, pengurus, aktivis, dan pendoa untuk dapat mengikuti pemuritan ini. Ibadah raya pada hari Minggu 19 Oktober 2025 akan dilaksanakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11, bertempat di Ruko Geraha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Gerakan berbagi kasih dalam bentuk memberikan makan siang gratis telah dilaksanakan kembali pada hari Rabu 8 Oktober 2025 dengan dihadiri oleh 359 orang. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendukung kegiatan ini. Dan Bapak Ibu yang terbeban untuk mendukung GBK ini dapat memasukkannya ke dalam kotak taburan GBK yang disediakan di depan. Katekisasi prabaptisan air dan pranikah akan dimulai kembali. Bagi jemaat yang ingin dibaptis atau akan melangsungkan pemberkatan nikah di GBI Ruko Geraha Niaga dapat mendaftarkan diri ke sekretariat. Mari Bapak Ibu dukung sosial media gereja kita untuk mendapatkan informasi terkini mengenai program yang dilaksanakan. Gereja membuka kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu untuk melayani di GBI Ruko Geraha Niaga. Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri ke sekretariat. Bapak Ibu yang ingin memberkati pelayanan di GBI Ruko Geraha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702 880 881 atas nama GBI Geraha Pena. Untuk informasi seputar kegiatan GBI Ruko Geraha Niaga dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Demikian warta pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, nggak terasa sebentar lagi Natal ya. Jadi Bapak Ibu, kita berdoa bersama-sama biar Natal kali ini kita bisa mengadakannya di rumah kita sendiri, di tempat ini. Nah, dukung semua kegiatan Natal kita dengan tertib. Dan kalau disuruh daftar, Bapak Ibu mohon daftar
dan mengisi daftar sesuai dengan kehadiran, harus hadir, nggak bisa pindah-pindah ya. Karena ruangannya cuma segini, dan saya percaya si ketua panitia Natal pasti mengharapkan berjalan dengan baik. Bisa berjalan dengan baik kalau kita menjadi satu tim ya, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, dan juga jemaat, biar nama Tuhan dipermuliakan ya. Bapak Ibu, respon kita untuk firman Tuhan, mari kita sama-sama nyanyikan satu pujian. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ini doa kami Tuhan. Mari sama-sama bangkit berdiri. Ini doa kami Tuhan. Yesus, Engkau yang kami ingini Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Walaupun sering gagal, tapi kami mau belajar diam dalam hadirat-Mu, hanya menginginkan Yesus dalam hidup kami. Hanya dekat padamu ada kekuatan yang baru. Engkau perlindungan itu, Engkaulah keselamatanku. Bawa kami terus masuk hadirat-Mu, ingin selalu bersekutu denganmu Yesus. Kami rindu menikmati hadirat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ajari kami Roh Kudus, pimpin kami untuk bisa diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Sungguh indah bersamamu, ingin selalu. Biarlah ini menjadi kerinduan hati kita semua, bersekutu dengan Tuhan, menikmati kehadirat Tuhan dalam hidup kita. Ya Tuhan, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Amin Tuhan, ini kerinduan kami. Walaupun seringkali gagal Tuhan, tapi kami rindu Tuhan. Kadang-kadang kesibukan kami membuat kami tidak bisa diam dalam hadirat Tuhan. Tapi Roh Kudus ingatkan jemaat-Mu bahwa Engkau juga rindu bersekutu dengan kami, selalu rindu bersekutu dengan kami. Hamba menyerahkan setiap anak-anak Tuhan di tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sertai mereka Tuhan, buat berhasil apapun yang mereka lakukan Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan terus ada dalam kehidupan mereka. Karena kami tahu mereka juga menghadapi hari-hari yang tidak semakin baik. Tetapi bersama Tuhan segala sesuatu menjadi baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa Indonesia. Bangsa ini milik Tuhan. Segala kegoncangan dalam bentuk apapun dalam bangsa ini akan membuat kerajaan yang tidak tergoncangkan itu terlihat dalam nama Yesus. Berkati Presiden Prabowo beserta jajaran menteri dan wakilnya. Berkati aparat anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan. Berikan mereka takut akan Tuhan, melakukan bagian mereka dengan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terima berkat yang sempurna dari Bapa. Dengarkan firman Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Engkau diberkati dimanapun engkau berada, diberkati dalam usahamu, diberkati dalam pekerjaanmu, diberkati dalam keluargamu, dan engkau dibuat berhasil
kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita kembali. Kami terima berkat yang sempurna dari Bapa untuk kami dan keluarga kami dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ibadah kita telah selesai. Sampai bertemu dalam ibadah selanjutnya. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.